Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas pada bab peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi part 1. Tetap bersama saya Khodim Fadli. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pada bab kali ini kita akan membahas subbab kegiatan ekonomi. Nah, pada part 2 nanti kita akan membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi. Oke ya, kita akan fokus pada kegiatan ekonomi. Oke, sudah siap? Nah, teman-teman, manusia terdorong untuk melakukan kegiatan ekonomi karena kebutuhan hidup yang beragam. Kegiatan ekonomi merupakan segala usaha manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Nah, itu adalah merupakan pengertian dari kegiatan ekonomi, baik yang bersifat material maupun imaterial. Pada dasarnya, kegiatan pokok ekonomi terdiri dari kegiatan apa saja, yaitu produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sehingga bisa dilihat di sini adalah pengelompokan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita ulas satu-satu ya, apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Nah, yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Yaitu kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang dan atau jasa. Kegiatan produksi merupakan setiap usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, produksi barang dapat berupa barang konsumsi ataupun barang modal, sedangkan produksi jasa yaitu barang yang menghasilkan atau menambahkan nilai guna suatu yang berbentuk non-fisik. Lantas, apa tujuan dari produksi? Nah, dengan memproduksi barang dan jasa akan terbuka lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran. Nah, sehingga tujuan dari produksi yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang berikutnya adalah menghasilkan atau meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Kemudian memenuhi kebutuhan manusia, mengganti barang aus atau rusak, ya, kemudian memenuhi pasar dalam negeri dan memenuhi pasar internasional. Nah, ini adalah beberapa sebagian dari tujuan produksi. Kemudian faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi merupakan suatu atau dapat berupa barang, alat-alat, atau manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang. Nah, faktor-faktor produksi yakni di sini bisa dilihat ada faktor produksi alam. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian usaha. Nah, faktor produksi alam yaitu semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Contohnya apa? Contohnya adalah tanah, udara, air, sinar matahari, dan sebagainya. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, atau juga disebut dengan faktor produksi sumber daya manusia, yaitu sumber daya berupa tenaga kerja yang dapat melakukan suatu kegiatan baik bersifat rohani maupun jasmani dan ditujukan untuk semua kegiatan produksi. Nah, sumber daya tenaga kerja ini adalah yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, tenaga kerja ini penting karena apa? Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi kelangsungan produksi. Karena sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan penentu terlaksana atau tidaknya suatu kegiatan produksi. Oke, selanjutnya adalah faktor produksi modal, yaitu alat yang digunakan sebagai penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi, biasanya berupa aset. Nah, alat-alat yang digunakan sebagai penunjang ini sekaligus sebagai pemacu dalam proses produksi. Modal dalam kegiatan produksi misalnya adalah berupa gedung, mesin, dan bahan baku. Kemudian yang berikutnya adalah faktor produksi keahlian usaha.
Nah, faktor ini merupakan keterampilan individu atau untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Faktor ini merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Ada juga yang mengartikan penerapan dari kreativitas dan keinovasian. Apa itu kreativitas? Yaitu sebagai kemampuan berpikir tentang sesuatu yang baru. Adapun keinovasian merupakan sebagai kemampuan bertindak tentang sesuatu yang baru. Oke ya, itu adalah beberapa faktor produksi. Oke. Kita masuk pada kegiatan ekonomi yang kedua, yakni distribusi. Setelah sebelumnya kita ulas tentang produksi ya. Nah, teman-teman, apa itu distribusi? Ya, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan atau jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Nah, pihak yang melakukan distribusi biasanya disebut distributor atau penyalur. Contoh kegiatan distribusi adalah agen koran, agen tenaga kerja, agen makanan ringan atau snack camilan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara umum, distribusi bertujuan untuk mendekatkan berbagai barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka yang termasuk konsumen industri maupun yang termasuk konsumen akhir dapat dengan mudah mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, distribusi ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyalurkan atau pengangkutan. Nah, yang kedua adalah memecahkan persoalan perdebatan tempat, yaitu berupa penyimpanan, jual beli, dan penanggungan resiko. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan persoalan perbedaan waktu. Kemudian yang keempat adalah seleksi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya. Nah, kemudian di sini adalah fungsi distribusi. Kegiatan distribusi memiliki peran dan fungsi pokok sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah melancarkan arus barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat atau para konsumen. Kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain merupakan kegiatan distribusi fisik. Nah, kegiatan distribusi fisik ini meliputi kegiatan pengangkutan, kemudian penyimpanan barang, pertanggungan resiko, dan pembakuan atau standarisasi barang. Oke ya. Nah, kemudian berikut merupakan mata rantai dari distribusi atau kadang juga disebut saluran distribusi. Nah, distribusi ini bisa dari produsen langsung ke konsumen. Bisa juga dari produsen didistribusikan ke pengecer, kemudian ke konsumen akhir. Kemudian dari produsen ke pedagang pasar, kemudian atau pedagang besar, kemudian ke pengecer sampai pada konsumen. Kemudian bisa juga dari produsen ke agen, kemudian ke pengecer, baru ke konsumen. Nah, kemudian dari produsen ke agen, kemudian ke pedagang besar, ke pengecer, atau ke konsumen. Nah, ini adalah beberapa mata rantai pada distribusi. Nah, saluran distribusi dalam arti tempat menjual disebut dengan outlet. Masalah pemilihan saluran distribusi merupakan masalah yang sangat penting karena kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi dapat memperlambat atau menghambat kelancaran proses penyaluran barang. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan ekonomi yang ketiga. Setelah tadi kita ulas produksi, distribusi, sekarang kita akan mengulas tentang konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, konsumsi adalah suatu aktivitas manusia dalam memakai, menggunakan, atau menghabiskan barang-barang dan jasa yang telah diproduksi sebelumnya. Orang yang melakukannya biasanya disebut konsumen. Nah, manusia dalam mengkonsumsi barang dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni benda sekali habis pakai, yaitu benda yang apabila dipakai atau dimanfaatkan akan habis dalam satu kali proses. Misalnya apa? Ya makanan, minuman, itu kan ketika sudah dimakan ya habis sekali pakai. Bensin,
dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah benda tidak habis pakai dalam satu kali proses atau benda tetap, yaitu benda-benda konsumsi yang apabila digunakan tidak habis dalam satu kali proses. Nah, misalnya apa? Ya, misalkan pakaian itu kan tidak bisa habis pakai langsung. Sekali dipakai masa langsung habis kan tidak ya. Kemudian setiap kegiatan konsumsi pasti memiliki tujuan tersendiri, begitu pula dalam kegiatan konsumsi ini. Nah, tujuan kegiatan konsumsi ini adalah memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup atau memenuhi kebutuhan hidup. Yang berikutnya adalah mencapai kepuasan optimum atau ingin memperoleh kepuasan jasmani maupun rohani. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan status sosial atau meningkatkan harga diri di mata masyarakat seperti meningkatkan statusnya dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumsi? Nah, di sini ada banyak sekali faktor sebenarnya yang mempengaruhi konsumsi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah pendapatan. Tentu setiap orang mempunyai pola konsumsi yang berbeda-beda. Orang yang berpendapatan tinggi berbeda dengan konsumsi orang yang berpendapatan menengah. Begitu pula dengan orang yang berpendapatan rendah, misalnya pola konsumsi direktur berbeda dengan pola konsumsi karyawan. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu harga barang dan jasa, ya kan. Nah, ketika harga barang itu naik atau mahal tentu akan berbeda faktor mempengaruhi konsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan konsumen. Kemudian adat istiadat. Nah, adat istiadat ini tentu misalkan antara orang yang di daerah pegunungan dengan orang yang ada di daerah dataran rendah pasti punya adat yang berbeda, ya kan. Antara orang Indonesia dengan orang Italia misalkan, tentu ada adat yang berbeda. Nah, kemudian harga barang substitusi. Nah, ini juga jadi faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ketika substitusinya ternyata lebih mudah diperoleh, lebih murah, maka bisa jadi orang itu akan lebih condong mengkonsumsi barang substitusi daripada barang pokoknya. Oke ya, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tentu ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat teman-teman temui. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang kegiatan ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Sampai berjumpa lagi dengan saya Khotim Fadli di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.